Atau dengan kata lain, juga bisa menggunakan rumus ini sehingga Y sama dengan 102 plus 10X ditambah 10X. Oke, ini hitung-hitungan. Sebenarnya tinggal melanjutkan saja, tinggal latihan saja untuk melakukan perhitungan dengan berbagai metode. Lalu kita ngomongin koefisien korelasi. Maknanya apa sih koefisien korelasi? Jika koefisien korelasinya itu mendekati 1, maka pengaruh X pada Y semakin besar. Jika bernilai 0 atau mendekati 0, maka pengaruhnya semakin kecil. Jika bernilainya sama dengan 0, maka tidak ada hubungan. Lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di tabel 2.12 ini. Kalau R-nya kurang dari 0,2, maka pengaruhnya sangat lemah atau dapat diabaikan. Sampai 0,9 ke atas itu pengaruhnya sangat kuat. Itu. Sekarang mengenai korelasi positif dan negatif. Kalau bernilai positif, maka semakin besar X, semakin besar Y. Kalau bernilai negatif, semakin besar X, semakin kecil Y. Oke, kalau digambarkan kayak gini, gambar 2.2 ini korelasi positif. Kalau X-nya semakin besar, kan dari 15, 20, 25, maka Y-nya semakin besar. 15, 20, 25. Makanya ini garisnya serong ke atas seperti ini. Oke. Kalau A-nya kan pertama dari titik A, X-nya 20, maka Y-nya 20. Kalau X-nya semakin besar, misalnya 25, maka Y-nya juga 25. Kalau A-nya turun, misalnya jadi 15, maka Y-nya menjadi 15. Oleh karena itu, disebut bernilai korelasi positif. Kalau korelasi negatif, sebentar. Kalau korelasinya negatif, semakin besar X, maka Y akan semakin kecil. Contohnya, kita lihat titik A. Titik A ini kan di 20. X-nya 20, Y-nya 15. Jika X semakin besar, jika X sama dengan 25, maka Y akan turun semakin kecil. Y-nya kita lihat sama dengan 10. Ini yang titik C. Kalau titik B, X-nya semakin turun jadi 15, Y-nya semakin naik jadi 20. Macam itu. Nah, ini disebut korelasi negatif. Garisnya turun. Serong turun. Kalau tadi kan naik. Bernilai positif berarti naik, kalau bernilai negatif berarti turun. Kalau tidak ada korelasi, maka berapapun perubahan X, berapapun besarnya X, Y-nya tetap tidak berubah. Misalnya, kalau X-nya sama dengan 10, maka Y-nya sama dengan 10. X-nya sama dengan 20, Y-nya sama dengan 10, tetap 10. Nanti sama dengan 30, Y-nya tetap sama dengan 10. Nah, ini disebut tidak ada korelasi. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke ya. Mbak Yeni. Oke. Sekarang kita lanjutkan rumus koefisiensi korelasi. Ini adalah rumusnya untuk mencari R.
yaitu X min X bar dikali Y min Y bar dibagi akar X min X bar kuadrat dikalikan akar Y min Y bar kuadrat. Atau nanti bisa juga R sama dengan akar dari R kuadrat. R kuadrat sendiri merupakan koefisien determinan. Oke, sekarang menuju ke perhitungan ramalan penjualan. Sebentar saya buka bukunya dulu. Ada di halaman berapa teman-teman? Perhitungan ramalan penjualan 2.31. Sebentar saya cari dulu. Wah. Sebentar, saya cari dulu di online-nya. Silakan. Oke. Nanti mungkin teman-teman bisa baca untuk contoh ramalan penjualannya. Sekarang mengenai koefisien determinan. Tadi kan ada koefisien korelasi. Sekarang koefisien determinan digunakan untuk mengukur persentase variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas atau X, menggambarkan seberapa jauh variabilitas Y dipengaruhi oleh variabilitas X. Rumusnya adalah sebagai berikut, R kuadrat. Tadi kan R untuk yang korelasi, sedangkan koefisien determinan adalah R kuadrat. Kalau korelasi R maka bisa dicari dengan akar R kuadrat. Gitu. Koefisien determinan sama dengan 95%, berarti 95% variabilitas jualan susu dapat dijelaskan oleh variabilitas jualan biskuit. Yang 5% adalah dijelaskan oleh faktor lain, misalnya penjualan susu pesaing, tingkat kelahiran, dan sebagainya. Itu. Jadi kan ceritanya kita pengen tahu seberapa besar